Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian PKI juga muncul dengan tujuan dan memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan menghemat biaya. Kemudian, tak hanya berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia, pemberontakan PKI juga memiliki tujuan. Yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakannya. Di antaranya yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruh dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan di Batu para santri. Berakhirnya peristiwa PKI Madiun 1948. Pada 28 Oktober, pemerintahan menangkap 1.500 orang dan Musso berhasil ditembak mati. Ketika sedang bersembunyi di kamar kecil, pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir Maruto, Djoko Suripno, dan PDR lain yang tertangkap dieksekusi pada 19 Desember 1948. Dampak PKI Madiun: 1. Pembangunan terganggu. 2. Banyak masyarakat yang merasa tidak aman. 3. Banyak masyarakat dan para tokoh meninggal. 4. Menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, antara partai-partai politik, dan antara pemerintahan dan rakyat. Kesimpulan, adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh para anggota atau antek-antek Partai Komunis Indonesia membuat banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang di masa itu membuat masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Musso dan ada juga yang ingin dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Banyak korban jiwa ini bukan hanya berasal dari kaum komunis saja, tetapi dari negara Indonesia. Maka dari itu, pemberontakan PKI Madiun bisa dikatakan sebagai salah satu masa kelam yang pernah dialami oleh negara Indonesia hingga saat ini. Peristiwa Madiun masih memunculkan luka dan kebencian bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengalami masa-masa kelam tersebut.